lagi, beberapa anak Malaysia malah mulai pakai kata-kata khas Bangladesh di rumah mereka. Kenapa masih mau kerja? Orang tak tahu kesusahan saya, Bos. Tapi kakak, jangan kuliah di Malaysia dulu sebelum kalian nonton video ini sampai akhir, karena aku bakal bongkar dari mulai fasilitas kampus, biaya hidup, dorm, dan juga lifestyle. Sisi baik cerita anak-anak Malaysia pasca banyak orang Bangladesh. Dan kalau saya lihat backgroundnya ini seorang ibu-ibu. Apakah nggak bisa kita mengajarkan ke anak-anak kita ke arah yang positif? Apa salahnya orang Bangladesh yang berada di Malaysia? Yang mereka di mana sama-sama seperti TKI yang bekerja di Malaysia, sama-sama perantau, mereka jauh datang ke Malaysia, meninggalkan keluarga, demi untuk mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya yang berada di kampung halaman. Seperti saya juga. Saya sangat heran ya, kenapa sih segelintir orang Indonesia selalu membuat video seolah-olah membuli dua negara, yaitu Malaysia dan juga Bangladesh. Harusnya kita ini juga sadar diri. Apa sih yang kalian inginkan? Apa sih yang kalian maukan? Heran. Dan saya pun bertanya-tanya. Kalau kita melihat negara tetangga kita, mereka sebenarnya lebih bagus loh. Dari sisi ekonomi, banyak para pekerja asing di Malaysia itu bukan hanya dari Bangladesh, Indonesia, tetapi juga berbagai negara luar. Ini menunjukkan bahwa perkembangan negara tetangga kita Malaysia lebih ke arah positif dalam segi hal ekonomi. Lantas, kenapa segelintir orang Indonesia gemar sangat membuat video Bangladesh dikaitkan dengan Malaysia? Saya ingin tahu permasalahan Anda dengan orang Bangladesh itu kenapa? Apa salah mereka mencari rezeki di Malaysia? Kenapa kalian kaitkan dengan Malaysia? Salahnya di mana? Ingin kalian tunjukkan apa? Dan saya akan mencoba untuk mereaksinya sebentar. Nanti saya akan memberikan tanggapan dan juga penjelasan supaya orang-orang yang menonton video tentang ibu-ibunya ini biar nggak salah paham. Belum pernah ke Malaysia, belum pernah melihat keadaan di Malaysia, tapi seolah-olah tahu semuanya tentang negara tetangga kita. Inilah yang membuat kita semakin mundur, bukan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Lebih baik fokus ke pendidikan kita sendiri. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang keadaan anak-anak di Malaysia setelah banyak kedatangan orang-orang dari Bangladesh. Nah, setiap anak, setiap orang, jika kedatangan orang baru, pasti akan ada perubahannya. Yuk, kita bahas bersama-sama. Saksikan videonya sampai selesai. Lebih baik fokus ke mengajar anak-anak saja, Mbak, daripada memberikan informasi salah. Pernah kepikiran gak sih gimana kehidupan anak-anak di Malaysia setelah makin banyak orang Bangladesh yang datang ke sana? Sekolah pengungsi di Malaysia. Malaysia itu memang negara yang begitu sangat peduli dengan pendidikan, Mbak. Jadi meskipun pelarian, ada sekolahnya. Jadi gini, Malaysia itu emang dikenal sebagai negara multikultural. Ada Melayu, Cina, India, semuanya hidup berdampingan. Tapi belakangan ini makin banyak pendatang dari Bangladesh yang bekerja di sana. Awalnya sih mungkin cuman bapak-bapaknya aja yang kerja di konstruksi atau restoran. Tapi makin lama keluarga mereka ikut datang juga, termasuk anak-anaknya. Info salah, nggak bener. Tahukah kamu satu hal yang benar-benar berubah total
dari kelakuan atau perilaku anak-anak di Malaysia? Coba tebak, siapa yang tahu? Nah, jawabannya sebagai Ini sangat miris. Jawabannya, cara main mereka jadi lebih bervariasi. Anak-anak Bangladesh bawa banyak permainan tradisional mereka, kayak kabadi, permainan kejar-kejaran yang mirip dengan dodgeball, tapi pakai taktik. Awalnya anak-anak Malaysia bingung lihatnya, tapi lama-lama mereka jadi ikut-ikutan, dan hasilnya anak-anak jadi punya permainan baru yang bikin mereka tambah akrab. Ngomong-ngomong soal pertemanan, ternyata ada juga loh yang harus pintar-pintar dilakukan oleh anak-anak Malaysia. Apa itu? Tantangan bahasa. Tapi ini seru loh. Kita semua tahu bahasa utama di Malaysia itu bahasa Melayu kan? Tapi anak-anak Bangladesh kebanyakan pakai bahasa Bengali di rumah. Jadilah mereka harus belajar bahasa Melayu. Awalnya mereka sering salah-salah, tapi lama-lama malah seru. Mereka jadi suka nyampur bahasa, dan akhirnya terciptalah bahasa campuran baru yang dipakai buat permainan. Lucunya lagi, beberapa anak Malaysia malah mulai pakai kata-kata khas Bangladesh di rumah mereka. Kebayangkan, orang tuanya pasti bingung ini. Kalau kita nak belajar bahasa daripada bangsa lain, the best method, cara yang paling baik sekali adalah kita kena banyak bergaul, kita kena banyak bercakap dengan bangsa lain. Sebab ini adalah salah satu saluran untuk kita belajar bahasa dan kita boleh latih kita punya cara pertuturan dalam bahasa lain. Tapi nggak cuma tentang permainan dan juga pertemanan, ada lagi tentang makanan. Nah, apa nih yang membuat makanan menjadi masalah selanjutnya? 5 makanan khas Malaysia part 3. 1. Apam balik. 2. Nasi kerabu. 3. Nasi kandar. 4. Roti canai. 5. Omelet tiram. Makanan baru yang bikin penasaran. Ini nih bagian favoritku, makanan tentunya. Anak-anak Bangladesh bawa bekal khas mereka ke sekolah, kayak roti paratha, nasi biryani, dan kue-kue manis yang warna-warni. Awalnya anak-anak Malaysia cuma penasaran, tapi setelah cobain, wow, mereka langsung suka. Yang paling terkenal sih biryani ala Bangladesh ya, yang rasanya tuh beda dikit dari biryani India. Anak-anak malah jadi suka barter bekal, kayak tukeran nasi lemak dong sama paratha yuk. Gitu. Kan kalau di filmnya Upin Ipin itu yang terkenal nasi lemak ya. Jadi mereka sering bawa bekal nasi lemak. Selanjutnya yaitu solidaritas yang makin kuat. Yang terakhir ini mungkin hal paling penting, solidaritas. Makin sering mereka bermain bareng, makin kuat juga persahabatan mereka. Ada cerita anak-anak Malaysia yang mulai bantu teman Bangladesh belajar bahasa Melayu, atau ngajak mereka main bareng biar nggak merasa sendirian. Ini bukan cuma soal pertemanan biasa ya, tapi soal gimana anak-anak belajar menerima perbedaan dan ngerangkul orang baru. Nah, itu mungkin sebagian serba-serbi kehidupan anak-anak Malaysia setelah kedatangan banyak orang-orang Bangladesh dan juga keluarganya. Berarti juga anak-anaknya juga ya. Selain terjadi pertukaran bahasa, pertukaran makanan, dan juga pertukaran permainan, solidaritas mereka juga ditunjukkan. Jadi, nggak hanya tentang soal pertikaian ataupun hal-hal yang bertentangan. Ada sisi terbaik, ada sisi-sisi yang baik yang dibawa oleh orang-orang Bangladesh yang mempengaruhi orang-orang di Malaysia. Walaupun begitu, kita harus
tetap selektif dengan segala keadaan. Berada di Malaysia atau di Bangladesh, di Indonesia pun kita harus berusaha untuk menyaring. Untuk ibunya, tolonglah Bu, stop untuk memberikan informasi yang salah. Kalau Anda tidak pernah datang ke Malaysia secara langsung. Herannya lagi, kalau saya lihat Anda ini seorang guru juga ya, seorang pendidik. Kenapa sih tidak mengarahkan ke pendidikan kita sendiri? Yang dimana pendidikan kita itu sebenarnya tertinggal dari negara lain, kalau kita mau mengakuinya. Dan satu lagi, saya juga ingin memberikan info sejelas-jelasnya. Tidak ada yang namanya orang-orang Bangladesh itu bekerja di Malaysia, kemudian membawa anak istrinya di Malaysia, itu nggak ada. Dan di Malaysia nggak ada ya anak-anak Bangladesh kemudian berkumpul bersama dengan anak-anak Malaysia, itu nggak ada. Kalau orang kita itu banyak. Wanita perempuan sama saja sih. Wanita laki-laki dari Indonesia bekerja di Malaysia punya anak itu banyak. Bukan dari Bangladesh. Jadi tolonglah untuk ibunya, kalau membuat video, buatlah video yang mengedukasi. Lebih baik fokus mengajar anak-anak kita biar lebih menjadi bangsa yang cerdas, biar lebih anak-anak kita itu menjadi penerus generasi yang pinter-pinter, yang akan memajukan bangsa kita ke depannya nanti. Bukan terbalik ya, Anda ini seorang pendidik tapi membuat video yang tidak sesuai fakta. Nggak ada perempuan Bangladesh kerja di Malaysia. Kalau perempuan Indonesia bekerja di Malaysia banyak. Di kilang, jadi pembantu rumah banyak. Jadi pada intinya, kenapa sih suka sekali mengaitkan antara Malaysia dengan Bangladesh? Tujuannya itu untuk apa? Ingin membuli. Nanti kalau dibully balik marah-marah, seolah-olah paling tersakiti. Nanti Malaysia dibilang, oh Malaysia itu suka membuli gitu. Jadi pada intinya marilah kita bermedia sosial itu yang bijak. Kalau tidak tahu fakta sebenarnya, jangan mengada-ngada. Kalau saya tunjukkan fakta sebenarnya, ramai pula yang tidak terima padahal itu fakta. Dan faktanya, banyak orang Indonesia dari kalangan ibu-ibu yang sampai berpuluh-puluh tahun kerja di Malaysia. Inilah fakta yang perlu kita ketahui juga agar kita tidak selalu senantiasa membuli negara orang. Kenapa masih mau kerja? Orang tak tahu kesusahan saya, Bos. Tapi kakak, tadi saya masa dalam kereta, saya tengah hantar kakak datang sini. Tanya pasal anak sulung kan. Ya. Sebenarnya dia meninggal tahun berapa? Tahun bila? Tahun 2021, Bos. Masa Covid lah. Dia meninggal sebab apa? Saya kurang tahu. Tiba-tiba itu kerja sakit dari Jakarta dibawa ke klinik. Kita sampai klinik di Bogor dia meninggal. Nah, Covid lah saya rasa. itu anak sulung 2 orang, 1 lelaki, 1 perempuan. Sekarang isteri dia menantu kakak ada kerja sekarang. Kerja dekat sana kan? Ada jual sayur tapi So, cucu orang tu masih sekolah lagi? masih Sekolah lagi lah. sekolah ya. Orang yang sulung umur 15 tadi kakak. 15 ya. Mau Terus terang lah, saya dah tahu pasal kakak lebih banyak tu kakak masih dalam umur macam ni, masih nak bekerja. Saya terima satu mesej daripada menantu. Dia cakap apa tau? Selamat siang ko. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kerana sudah sangat peduli membantu mak saya. Saya adalah menantunya. Saya isteri daripada anak yang sudah meninggal. Mak saya adalah perempuan tangguh yang selalu siap bekerja demi cucunya. Semoga Koko dilimpahi rezeki dan sihat selalu. God bless you untuk Koko sekeluarga. Dia kata kakak menanggung cucu. habis macam mana bos dia punya mak pun kerjanya macam itu, jadi sekolah sudah tengah-tengah nanti tak sampai lagi ya, saya tanggung sedikit-sedikit, ada rezeki saya bagi sedikit-sedikit. Jadi Bukan dia aja, semua lah bos. Jadi saya kerja itu bukan untuk diri sendiri, bukan untuk keluarga semua. Jadi ibaratnya saya serupa ayah, serupa emak, semua saya tanggung sendiri. Sebab saya ingin orang nggak meninggal biar anak saya kayak orang-orang. Anak saya pun kenapa Bon?
Sebetulnya banyak orang juga kenapa masih mau kerja. Orang tak tahu kesusahan saya, Bos. Kalau saya masih sehat, saya masih boleh saya kerja. Memang saya suka kerja. Saya memang jiwa. Saya ingat sama cucu saya, Bos. Kasihan anak saya kan ada kerja tetap, bukan tanggung 100%, bukan ada sikit-sikit saya bagi dari sini. Anak kakak pun ada mesej saya. Iya, dia ada simpen itu videonya. Selepas video ni banyak orang bagi kotak dengan kakak. Banyak orang kan? Banyak kan kotak, kandang besi, Besi, apa-apa. barang. Bagus lah. Ini cari saya lah, Bos. Kalau nak cari kakak, McDonald video Iya, tak. Senang iya. kerja bukan tak boleh kerja tapi kena lihat. Jaga kesihatan. Iya. tu, bagus. Iya, terima kasih, Bos. Orang kata apa tau? You kalau berhenti kerja, macam you akan jadi lagi lemah. Laki lemah, Bos. Ya. Ada pikiran you akan mundur. Ketat, iya. Nanti lepas tengah kita turun bawah. Iya. Buat itu. Klinik, jaga. iya. Jaga. Ada kurang sikit-sikit sakitnya. Tadinya sakit pedih, panas. Sekarang minum itu jus apa itu saya tak tahu nama itu, Bos. Kamu gini, Ada minum tiga hari pagi-pagi boleh lah. kurang sakit lah. Kurang, ada lagi sakit tapi kurang lah. Iya. Ini baju you cari beli ni Ini ya? pernah jalan kan? Tak pernah jalan. Iya, baru dibawa Bos jalan-jalan. Tapi kakak kena hati-hati. Sebab ibu saya pun darah tinggi. Iya. Sesuai dia kena stroke. Jangan jimat duit lah kakak. Tak cuma iya. Tengok doktor, Iya. ambil ubat. Kita nak tolong kakak check blood test lah. Dari sini kita melihat baiknya orang-orang Malaysia ketika berjumpa dengan orang Indonesia yang memerlukan bantuan, meskipun beliau dan pekerjanya, tapi Baiklah kita komen bagi kakak kita semangat. lihat Kalau suka video ni, jangan lupa like, share dan favorite. Jumpa lagi di next video. On tak on. sisi kemanusiaan dan begitu pedulinya saling mengasihi satu sama lain. Dari video ini kita belajar bahwa orang-orang di Malaysia itu juga sangat baik dan menerima dengan orang Indonesia. Bahkan makcik ini pun begitu sangat terharu ya dengan perjumpaannya salah satu kreator juga TikTok, dan abangnya ini jumpa makcik juga tidak sengaja ketika makcik ini bekerja mencari barang-barang bekas, mengumpulkan barang-barang bekas di waktu beliau di luar daripada pekerjaannya lah. Dan di usianya yang sudah 70 tahun lebih, tapi perjuangannya untuk keluarganya itu masih diperjuangkan di negara orang. Kita tidak tahu ya keperluan orang itu di mana, dan mungkin makciknya ini juga punya kebutuhan yang sangat banyak di kampung halaman, sehingga walaupun sudah berumur tapi tetap berjuang keras di negara orang. Jadi dari video ini kita bisa lihat ya, justru banyak orang Indonesia, banyak wanita Indonesia itu yang bekerja di luar negara, bukan hanya di Malaysia saja. Jadi kalau membuat video, stoplah untuk membuli negara tetangga kita. Indonesia dan Malaysia itu adalah negara yang sangat bersahabat baik, dua-dua negara yang saling bergantungan, memerlukan satu sama lain. Jadi untuk sahabat-sahabatku di kolom komentar juga janganlah saling membuli satu sama lain. Apalagi lah, kita ini kan hidup di dunia hanya sementara. Lebih baik kita saling mempererat tali silaturahmi. Dan bukan hanya kakaknya atau ibu-ibunya yang bekerja sampai puluhan tahun di Malaysia ya. Anak-anak Indonesia itu juga banyak yang belajar di Malaysia. Lalu, seperti apa sih kehidupan sebenarnya di Malaysia? Biar kita nggak salah paham, biar kita nggak salah informasi, langsung kita reaction videonya bersama-sama. Jangan kuliah di Malaysia dulu sebelum kalian nonton video ini sampai akhir, karena aku bakal bongkar dari mulai fasilitas kampus, biaya hidup, dorm, dan juga lifestyle di Malaysia. Hai, kenalin aku Fai. Aku adalah penerima beasiswa IISMA 2023 ke University Malaya. Nah, kita mulai dari lifestyle-nya dulu di University Malaya atau yang terletak di Kuala Lumpur. Nah, FYI, di setiap daerah mungkin bisa beda-beda ya guys lifestyle-nya atau Betul, Mbak. Jadi yang pertama, kalau misalnya dari lingkungan University Malaya sendiri, aku tuh lihat banyak banget international students. Dimulai dari Jerman, terus itu ada orang Prancis juga, ada orang Belanda, ada orang Chinese, ada orang
Korean, Japanese, jadi nggak cuma India, Chinese atau Melayu aja di Malaysia, tapi ternyata banyak banget. Dan itu pertama kali aku kaget banget sih, kayak multicultural itu dan Kaget. banget international studentsnya. Bahkan sampai sekarang aja aku masih connect kayak di Instagram sama beberapa teman aku yang orang Malaysia, dan masih sering kok kita replyan stories gitu. Jadi teman-teman internasional yang kamu buat nanti di Malaysia bisa jadi bakal jadi long term friendship juga. Nah, kita mulai dari bahasa dulu ya. Kalau dari aku sendiri, biasanya di Malaysia tuh pakai bahasa Inggris. Cuman kalau kamu ternyata belum sefasih itu pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia juga bisa. Mereka tuh ngerti sebenarnya. Betul. Cuma mungkin ada slight perbedaan aja, tapi bukan berarti nggak ngerti gitu. Kita juga bisa ngerti orang Malaysia tuh ngomong apa gitu. Cuma mungkin akan ada perbedaan sedikit aja. Nah, ini kalau misalnya Betul sekali, Mbak. Tapi kalau di kampus aku belajarnya pakai bahasa Inggris karena masuknya internasional ya kelasnya. Betul. Jadi bukan yang Melayu gitu. Tapi ada satu kelas aku yang pakai bahasa Melayu gitu, tapi dicampur juga pakai bahasa Inggrisnya. Nah, tapi kelas yang kayak gini yang nggak ramah international students pasti udah dibilangin dari awal. Jadi terserah kamu mau ambil atau enggak. Nah, pada saat itu aku ngerasa masih bisa terbantu kok gitu. Tapi PPT-nya tetap pakai bahasa Inggris, cuman dosennya pakai bahasa Melayu campur-campur bahasa Inggris gitu. Lanjut untuk cuaca ya, cuacanya mirip-mirip sama Indonesia. Kadang Betul sekali. panas, kadang hujan. gitu. Lanjut kita ke makanan. Kalian paling banyak banget nanya ini. Menurut aku ya, makanan Malaysia itu lebih ke manis, sedangkan makanan Indonesia kebanyakan lebih ke asin. Nah, terus itu yang aku ngerasain ya perbedaannya. Sama makanan Indonesia itu asin pedes gitu, pedesnya tuh nampol. Nah, sedangkan kalau di Malaysia tuh rasanya tuh sepedes-pedesnya Malaysia tuh tetap manis gitu. Jadi kadang tuh aku di sana tetap Betul sekali. makanan Indonesia kayak ayam geprek, terus habis itu ayam gepuk Pak Gembus juga ada di sana. Terus habis itu aku juga beli ayam bensu, itu ada ternyata di sana. Jadi kayak aku biasanya GoFood kalau kayak gitu atau ke sana. GoFoodnya itu nama aplikasinya Foodpanda kalau di Malaysia. Aku biasanya beli di kantinnya College Kediaman 12, yaitu dorm aku sendiri. Dan kantinnya tuh besar banget guys. Sebelumnya Besar banget. kayak 2-3 bulanan, karena kantinnya belum jadi, kita tuh makannya kayak nenda gitu. Nah, tapi sekarang karena udah jadi kantinnya, itu benar-benar super besar buat kantin. Super ya. besar. Jadi udah nyaman banget untuk students bisa makan di kantin. Dan yang paling enaknya ada di kantin tuh super murah banget, kayak harga itu nggak bakal kalian dapetin Murah. di luar kampus. Nah, perbedaan harganya tuh besar banget ya. Kayak misalnya di College Kediaman 12 aku suka banget makan ayam geprek. Nah, ayam geprek itu Makan ayam geprek. sekitar 6 ringgitan. Nah, yang paling murah kayak 4 ringgit itu dapat roti. Cuma yang paling mahal kayak sekitar 12. Nah, 12 itu udah kayak full banget kayak makanan India. Udah dapat daging, dapat telur, nasi kuning dan sebagainya. Sedangkan kalau kalian makan di luar kampus itu bisa sekitar 14 sampai 20 ringgitan lah, tergantung kalian Betul. makan di mana. Jadi lumayan lah ya kalau kalian memang mau berhemat. Lanjut kita ke transportasi umum. Nah, kalau di Malaysia menurut aku transportasi umumnya tuh udah cukup banyak ya, apalagi di Kuala Lumpur. Nah, cuma kalau aku di University Malaya sendiri, aku tuh suka banget jalan, apalagi di Malaysia. Itu karena emang jalan untuk pejalan kakinya besar. Jadi di kampusnya sendiri aku sering jalan bolak-balik dari Perpus ke College Kediaman 12. Nah, cuma beberapa teman aku mungkin gak kuat untuk jalan, jadi beberapa nunggu bis gitu. Kalau di internal kampus ada busnya juga. Nah, kalau bis ini ada yang bayar, ada yang gratis juga gitu di sini dari University Malaya. Nah, nanti bisnya kalau yang memang dari University Malaya itu bakal ada jadwalnya. Nah, kamu bisa hafalin atau difoto aja biar bisa tahu rutenya dan juga jam berapa mereka datang. Cuma memang, ini aku kasih tahu ya, nggak setepat waktu itu gitu. Jadi ada beberapa yang ya lebih cepat 10 menit atau kurang dari 10 menit gitu. Nah, kalau aku berangkatnya pakai bis selalu, nggak mau jalan kaki kalau misalnya pagi-pagi karena takutnya nanti keringetan lagi ya. Nah, itu kalau misalnya pagi-pagi aku pakai bis itu harus standby itu minimal aja 20 menit sebelum bisnya datang, karena kita nggak tahu dia bakal
lebih cepat atau lebih lambat gitu. Nah, kalau kalian nggak mau pakai bis, nggak mau jalan, nah kalian bisa pakai yang lebih private, yaitu pakai, kalau di sana tuh transportasi online-nya kayak Gojek gitu. Kita pakainya AirAsia. AirAsia tuh ada beberapa sih sebenarnya, cuma AirAsia yang kita pakai dulu aku sama teman-teman aku karena itu yang paling murah. Nah, biayanya itu kalau misalnya dari satu university, kayak misalnya aku dari Perpus ke College Kediaman, which is sekitar 2 atau 3 kilo, itu harganya Rp4, which is sekitar 14 ribuan lah. Nah, ada lagi nih yang unik, jadi nggak hanya pakai AirAsia, tapi kita juga bisa pakai yang namanya tuh sapu. Jadi itu tuh nanti sapu ada di Telegram nih ya, kalian pasti sangat membutuhkan ini kalau udah jadi student di University Malaya. Nah, sapu ini itu kadang drivernya itu adalah student sendiri yang mau kerja. Nah, jadi kalian bisa lah tuh jadi driver sekalian, kalau misalnya mau pakai bisa jadi penumpangnya juga gitu. Uniknya pakai sapu ini kalian bisa nawar, jadi nanti misalnya kalian bilang kalian dari perpustakaan ke College Kediaman, jam berapa orang. Nah, terus nanti bakal ada driver yang message ke Telegram kalian kayak Rp3, Rp4, jadi kalian bisa nego sesuka kalian sama drivernya gitu. Nah, tapi sapu ini sayangnya cuma tersedia di kampus aja, dia kalau misalnya keluar kampus belum bisa, kecuali kayak mall terdekat mungkin masih bisa. Lanjut kita bahas ke kamar nih yang kalian sering banget nanya. Nah, aku kan udah tahu ya, aku tinggalnya di College Kediaman 12, tuh berarti di dorm inside of UMS sendiri. Nah, kalau misalnya di college itu biasanya aku bayarnya sekitar Rp450. Nah, kalau Rp450 itu sekitar 1.500.000-an lebih lah, sekitar segitu. Betul. Nah, itu tapi kalian nggak tinggal sendiri ya, itu jadi berdua nih. Nanti aku insert juga fotonya. Kalian berdua kamarnya, dan itu nggak pakai AC. Terus habis itu kamar mandinya juga di luar, jadi sharing kamar mandi. Jadi aku dekor deh, jadi kayak gini. Nah, ini peralatannya aku beli di Mr. DIY bareng sama teman-teman aku, jadi kita bareng-bareng. Nah, itu super seru banget. Kalian mau dekor-dekor, please cari di Mr. DIY, itu kayak super murah. I hope semoga itu bisa membantu kalian memulai journey baru di Malaysia. Dan aku sendiri ya belajar banyak banget dari pengalaman aku di Malaysia, ketemu orang-orang baru, apalagi aku kesana bareng teman-teman ISMA. Jadi kita benar-benar orang-orang yang memang suka belajar gitu, terus habis itu memang orangnya suka explore. Jadi kalian bakal ketemu sama orang-orang yang minat dan bakatnya sama kayak kalian gitu. Jadi kalian no worries kalau misalnya kalian mau ambis di sana, mau belajar di sana, karena kalian bakal ketemu orang-orang yang ibaratnya sefrekuensi sama kalian. Gak perlu takut. Betul sekali, Mbak. Untuk menjadi diri kalian sendiri. Thank you ya guys sudah nonton sampai akhir. Hope it helps and see you on another video. Bye bye. Fakta kehidupan di Malaysia, banyak pengalaman yang sangat positif yang dibagikan lewat cerita pelajar dari Indonesia ketika belajar di Malaysia. Di antaranya punya teman-teman yang sangat ramah tamah dan tidak perlu takut ketika belajar di Malaysia, takut dibully, itu nggak ada sahabatku semua. Itu yang diceritakan oleh kakaknya daripada Indonesia yang belajar di Malaysia. Dari segi makanan pun juga harganya terbilang murah. Dari soal segi transportasi juga banyak pilihan. Dari segi bahasa, di sini saya ingin menjelaskan ya, kalau di Malaysia itu bahasanya bahasa Melayu, bahasa nasionalnya. Tetapi memang rata-rata orang-orang di Malaysia, mereka pasti berbahasa Inggris juga. Mungkin kalau yang tinggal di kota-kota besar seperti Kuala Lumpur, bahasanya kadang-kadang dicampur dengan bahasa Inggris. Samalah untuk orang-orang yang tinggal di Jakarta, kadang-kadang kan mereka juga menggunakan perkataan bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa gaul, bahasa Inggris, banyak juga gitu kira-kira. Kalau ada berita-berita tentang di Malaysia, kemudian anak-anak Bangladesh banyak, itu salah lah. Nggak ada di Malaysia tuh anak-anak Bangladesh, ya kan, anak-anak kecil, itu nggak ada. Jadi kalau membuat video, buatlah video yang sesuai fakta. Jangan membohongi masyarakat kita. Dan saya selama di Malaysia, orang-orang di sini itu juga sangat baik loh. Mereka juga begitu sangat welcome, sangat ramah. Jadi pada intinya, kalau kita buat video, buatlah yang tentang informasi yang bermanfaat, yang kiranya itu fakta.
Cukup sekian, mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Dan kenapa sih ramai anak-anak Indonesia yang lebih memilih untuk belajar di Malaysia? Dari pengalaman mereka yang saya ulas ya, banyak sekali pengalaman yang begitu sangat berharga. Ketika lulus kuliah daripada Malaysia, mereka itu untuk mencari pekerjaan juga sangat mudah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika suka dengan video reaksinya Bang Toa Channel, silakan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya.